sebenarnya yang Amazing Dance ini lebih susah karena napi lawannya dance konyang. Kayak break dance gitu kan berarti tuh. Ya, Niko lawannya juga. Basic orang-orang basic hip hop. Hip hop itu lawannya juga. Itu yang tiang lawan itu ke backing dancer Agnes Monica yang lawan. Hah? Ya, BAV ini kok. Yang perlu kita istilahnya seriuskan dalam menjaga Bali itu. Kekayaannya apa? Tentang budaya. Budaya itu bukan tentang igal-igalan, bukan tentang spiritual agama. Nih, Niko kan tentang budaya nih kok. Ngabo tradisi kan bojak tengah saja sebenarnya bahkan mancanegara itu sudah susah banget kalau pelajarin tari Bali itu tarian paling susah sekali. Swastiastu. Swastiastu. Beli. Sukses moda sih. Nggih. Ampun ngerawah. Nggih. Dan pada manjak pendapat juga. Ya, setelah kita lama libur karena banyak kegiatan upacara agama yang harus kita prioritaskan. Betul. Ini dari bulan lalu kita set schedule dia. Ya, betul bulan lalu. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin coba Bikacut mengucapkan selamat dulu. Nggih, matur suksema. Ya, benar. Aduh. Matur suksema niki. Ya, aduh. Istilahnya bisa karena beban juga kan bawa nama Bali. Nama Bali ya. Istilahnya persaingan di sana juga ketat. Nah, Nika juga menjadi sebuah harapan bahwa kecarane apa yang kita lakukan Nika bisa memberikan dampak bahagia ke seluruh masyarakat Bali kan. Ya sih. Lewat seni kan begitu. Ya sih. Jadi role model nanti. Role model Astung Karel. Itu sedikit spoiler untuk ending pembahasan kita. Oke, siap. Kesiap cang kayak gini. Itu spoiler dikit. Oh ya, agak kaku sang disuruh 5 bulan libur yo. Tapi gak terlalu. Yang template dulu. Gimana kabar tuh? Astung Karel baik dari tiang, istilahnya tetap dengan kegiatan, tetap dengan kesibukan dengan anak-anak juga di Naluri Manca sampai saat niki. Dan senang hari ini, walaupun kemarin Nika udah lama ya kita janjiannya beli ya. Niki senang sekali karena tiang memang senang sekali berbagi. Ya tiang rasa dengan ajang di jejak pendapat niki apa yang kita bisa bahas bisa memberikan dampak pada orang lain. Astung Karel. Ya kan begitu. Silahkan digali sebanyak-banyaknya. Aduh, asalnya ragu ke kuang pertanyaannya. Aduh. Menggenap pegan duit. Menggenap mau. Iya. Kalau bridgingnya kini yang banyak yang nanya kan, siapa sih bintang tamu selanjutnya? Naluri Manca. Nah inilah behind man-nya ya. Yes. Foundernya. Yeah. Sebelum sejauh itu, seperti biasa. Yes, yang belum kenal mungkin dia ini adalah sosok yang berpotensi. Silakan. Aduh. Oke, terima kasih. Halo teman-teman dari Semeton Jejak Pendapat. Jadi perkenalkan, nama saya Ida Goseka Arista atau dipanggil Goseka kerapnya. Saya salah satu founder dari Naluri Manca dan saya asli dari Kesiman, Denpasar yang sekarang mungkin sangat bisa dibilang saya masih muda sekali. Umur saya 27 tahun. Wow. Ya. Potensi Bali. Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa tua itu sudah pasti, dewasa itu pilihan. Kapanpun kita bisa dewasa. Ini mah belajar. Kuliah umum kan, kuliah umum jadi kuliah umum. Sehingga di umur-umur sekarang itu saya berharap apa yang kita bisa sampaikan anak-anak muda generasi mendatang itu jauh lebih cepat perkembangannya. Salam kenal dan salam kreatif budaya jaga lestari Bali itu ke depan. Itu yang keren, kreatif. Kadang-kadang kita mengesampingkan kreatif. Karena di kreatif itu kita membuat keberlangsungan itu ya harus dengan kreativitas. Ya betul. Yang sudut pandang yang pribadi. 27, 32. 23. Oh 23. Jauh nih, pasti tan nyangka nih. Aduh, yang dua masih. Tapi jenang cuma mendukung 23 wi. Jenang jauh masih mendukung 30. Sana sekat jenang. Tangan salah.
Ada SPN men 10 tahun. SPN men 10. Bergas gede bergas. Welet yang duo uga niki ngedas niki itu wah sing cocok ya dah. Taksui lah. Asik. Itu Dore juga bilang gitu ya. Iya. Mayaso katanya tuh. Nak medang kan Medang. Dini mangan muani. Joji mangan. Joji pikir tena dona. Kenyawi. Maksudnya genit. 27 tahun sudah memberikan output yang sangat luar biasa, bisa dibilang yang sangat melihat dan melirik Niko di kancah nasional yang lihat kemarin waktu Indonesia Got Talent. Dari Indonesia Got Talent sampai Amazing Dance Indonesia. Amazing Dance Indonesia yang pertama yang itu kan Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent. Yang memberikan warna di kostum. Ya. Dark space di panggung, di kostumnya menyala. Glow in the dark. Glow in the dark. Oh, nak Bali nih. Dari sana aja. Pertama tuh ya, maaf Cang potong yo. Pertama tuh gue kaget. Nah, udah hijau ya nih nah. Dia nggak bawa tarian Bali. Itu pertama nih. Kok aneh ya? Kok aneh gitu ya. Tapi dengan mungkin kental sana. Ciri khas ya. Tapi kemas perform yang sangat luar biasa sampai just di sana tuh bengong lah dia, mengulik lah dia. Nah ketemu sama Linga. Ternyata Linga ikut ya. Iya. Jadi akhirnya saya bilang sama Yong, coba undang Yong. Dari dulu ya kita punya rencana ya. 2023. Dari Linga tuh lama dia. Ya. Kan kayak uang udah langsung bojong. Ya, wis cas ya. Cas ya. Waktu Indonesian Got Talent Niko personilnya tato dari awal. Ya ada berganti sih, ada berganti karena mungkin kondisinya waktu itu tidak bisa, karena kan ajang Niko sebenarnya kalau dibilang gampang, dibilang susah ikut Niko beli. Ya karena sebenarnya ajang-ajang seperti Niko dia kan formatnya TV, itu satu. Yang namanya format TV itu sudah ada dia storyboard dan aturan main, itu pertama. Jadi banyak aturan-aturan dan banyak istilahnya pola-pola yang dihadirkan di sana yang harus diikuti. Itu kendalanya. Kalau mau continue, kalau nak memang konsisten atau serius atau komitmen untuk ikut ajang itu, ya susah gitu. Karena Niko kan mungkin dia tahapan pertama gitu. Setelah dia lolos itu dari sekian waktu kita diberikan, terus ada tahapan kedua lagi. Nah itu lama kita. Jadi banyak kendalanya apa? Ya penyitaan waktu yang lain kan begitu. Jadi kalau memang tidak komit, tidak siap dengan hal itu, ya pasti kendalanya di sana paling susah. Yang kedua masalah waktu proses karya. Kita dituntut, dipaksa pasti kan Niko. Apa habis ini, kan begitu. Nah kalau dari segi saya sendiri berpikir bahwa itu yang bagus. Karena apa? Dituntut, ada tuntutan itu sehingga otak tuh bekerja lebih cepat ya. Dan yang paling susah memang, Napi paling susah bukan mengalahkan karya orang lain, karya sendiri paling susah. Mengalahkan diri sendiri ini paling susah. Dalam artian selalu memberikan yang terbaru dari yang sebelumnya. Ya, itu barometer. Mungkin yang pun kadung ngebangan nih. Niki, nah kan kewah dadane lagu kita. Nah kalau dari Tiang sendiri berpikir, memang kemarin itu sempat disampaikan kamu terlalu memberikan standar yang sangat tinggi kan di awal. Di awal. Kalau saya tidak begitu berpikir, malah di awal yang harus paling tinggi gitu. Kalau dari Tiang, karena Napi itu kesan awal itu kita mengenalkan sesuatu Bali itu kene loh gitu. Bali itu selain secara historical konsep karyanya tetap kearifan lokal, think locally, act globally gitu. Jadi dia dari berprinsip dari kearifan lokal, tapi pengkemasannya dia bisa terima secara nasional dan internasional. Itu yang penting sehingga Bali itu tidak kaku sekali. Ada tongwasyo. Di Jawa benah nih sakral, di Jawa benah nih propan. Yang mana tidak boleh diubah, yang mana memang bisa dikembangkan. Kan begitu. Nah itu yang perlu dikemas sehingga kalau dari Tiang pang bencot ngai nih johan gitu. Suatu kan raga beban masih mikir nih kalben ngejoh kan tuh. Nah ini ke barometer perkembangan. Otomatis dituntut sehingga dipaksa otak kita untuk berpikir jauh dari apa yang sebelumnya yang sudah kita buat gitu. Itu tantangan, itu men-challenge diri sendiri. Walaupun sebenarnya untuk mencapai juara yang sekarang Niki itu tidak gampang juga. Sebenarnya yang Amazing Dance ini lebih susah karena Napi lawannya dance konyang. Kayak break dance gitu kan berarti itu? Ya, Niko lawannya juga. Basic orang-orang basic hip hop. Hip hop itu lawannya juga. Itu yang tiang lawan itu ke backing dancer Agnes Monica yang lawan. Ya, BAV ini kok.
Itu salah satu generasi backing dancernya dari tim Agnes Monica juga. Wow. Itu satu. Yang kedua ada yang suka sekali dari Pontianak nih, Kalimantan nih, Eyes on Us namanya. Itu bagus sekali juga. Dari cara berpikirnya, dari yang lain-lain. Sehingga saya banyak belajar dengan mereka. Mereka pun juga seperti itu. Oke, ya. Jadi dari Amazing Dance Nikki 2 kali yang ikut Indonesia Got Talent. Yang pertama Glow in the Dark itu, terus yang kedua yang Golden Buzzer nih, yang mentung cos ke yang kedua, yang ketiga sekarang. Jadi awalnya prosesnya juga gitu, gagal dulu gitu. Oke. Gagal. Tarik ke belakang sedikit tuh. Yes, kita tarik ke belakang kayak mancing nih gitu. Dari kata Naluri Manca nih kok, tadi Tuh Haji menyebutkan ada historicalnya. Ya betul. Itu Tuh Haji buat dari kapan? Semeton. Naluri Manca itu lahir tahun 2020. Lekat dia sebuah kewah. Pandemi lekat dia. Oh ya pandemi itu ya. Oh 2020 dong. Ya. Ayo dong puncak betul. Sepi jalan, kejang sepi. Yang paling berat itu kan saya sama teman-teman membuat organisasi yang memang harusnya baru ngaya itu kan pasti nyantap kok. Ada pergerakan. Iya. Tapi waktu nikah kan nggak bisa bergerak yang. Apa yang harus saya lakukan? Ketemu kan di Tukat Bindu. Karena nggak bisa ketemu. Tukat Bindu nih kan mengkap-mengkap pergi ketemu. Ngejak timpal-timpal ke ngutang kalau ngai napi kan. Nah itu awalnya. Dan kenapa nama Naluri Manca? Naluri itu intuisi artinya, insting. Jadi semua itu bukan hanya sekedar bahan dari pikiran, karena otak raga kan sebenarnya ada pikiran, ada dari hati. Jadi dari dorongan hati akan memunculkan kepikiran, karena sebenarnya frame manusia itu kan apa yang dipikirkan itu yang dilakukan, apa yang dilakukan itu yang menjadi sebuah karakter, apa yang menjadi karakter itu yang bisa menjadi kenyataan gitu. Ya. The power of mindset. Ya, jenano sakti ada napi yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Sehingga yang dipikirkan tuh bukan hanya tentang kepentingan tuh apa, harus dari hati. Nah, naluri itulah bicara tentang dorongan hati atau alam bawah sadar manusia. Sehingga yang berpikir apa yang saya lakukan itu bukan berdasarkan otak saya, tapi ya berdasarkan hati nurani. Tuh, manca nih artinya tentang keseimbangan. Yang berpikir bahwa pondasi konyang tuh asalnya mau petek limo, itu yang berpikir Panca Mahabuto sebagai dasar elemen Panca juga, Panca Geni, Panca Tirta dan yang lainnya semua tidak hanya tentang cocokologi, tapi tidak tentang kebetulan, semua tidak ada berbasis kebetulan di sini. Semua itu betul-betul menjadi sebuah respon alam yang tidak pernah bertindak tidak berdasarkan respon alam. Niko bo pasti niko kat janit yang seperti niko. Maka yang selalu percaya bahwa niscaya ida betara hukum reta atau hukum alam itu kan ada banyak ya. Hati yang banyak kenal 3 yang tiang pelajari, ada sebab akibat, tarik menarik, tabur tuai. Itu yang kita tanamkan terus sehingga manca sebagai prinsip dalam berkesenian yang ambil sebagai 5 pondasi: penggalian, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan pembaharuan. Tapi ane sampun metanam gali bin satuang bin, ane subuh satuang lestarikan lakukan bin. Nih subuh lakukan ada manfaat apa dampaknya ngojak nak len. Nih subuh ada manfaat kembangin ya. Suatu saat nanti 5-10 tahun ke depan itu akan menjadi tradisi baru untuk regenerasi yang mendatang begitu. Itu prinsipnya. Itu yang menjadi pondasi dan itu yang menjadi konsep sehingga Bali ini betul-betul menjadi sebuah daerah yang sangat kaya sekali. Dengan Trihito Karana, Pawongan, Pelemahan, Pariangan. Begitu semua yang budaya Bali ini sudah kaya sekali. Besek kan agak debek joh-joh jago kan joh gitu. Tuh bajak sangat bersyukur dia sana leluhur kan. Nah, niki yang penting asalnya niki yang perlu kita istilahnya seriuskan dalam menjaga Bali itu. Kekayaannya apa? Tentang budaya. Budaya ini bukan tentang igal-igalan, bukan tentang spiritual agama nih. Niko kan tentang budaya niko. Makanya kalau di dalam organisasi di Naluri Manca, yang tuh berpikir mobil nenen kalau mau jalan sesuai dengan supir ya, hijarah supir kamu ke larang, yang supir ngelah tujuan ke jam berapa kamu mobil deh. Nah, sebuah organisasi ini adalah cerminan dari siapa pemimpinnya. Pemimpin ini harus betul-betul paham kemana arah organisasi ini, mau dibawa kemana dia, ke arah apa dia, sehingga yang saya paling penting di sini adalah Trisulo yang harus menjadi prinsip Jenano Rajo Karmo, yang mana namanya knowledge, pikiran, pengetahuan, yang mana namanya etika dan yang mana namanya perilaku.
Maka dari itu budaya itu tentang perilaku, budaya itu tentang karakter. Sesuatu hal yang dilakukan terus menerus itu menjadi sebuah budaya. Sehingga dalam organisasi ini saya sangat menanamkan hal yang penting yang namanya attitude is number one. Kamu pintar, kamu tidak beretika, tidak usah ada di sini. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu punya etika, niscaya kamu akan jadi orang yang ahli. Betul. Itu kenapa pulau lain, sorry nih, ingin seperti Bali. Bali itu berproses untuk membuat karakter itu sendiri itu selama ratusan tahun. Betul. Itu yang belum disadari. Identitasnya kental jadinya. Tapi sekarang udah bergeser tuh. Ya, berbicara kita relate ke manca yang dibilang tadi, pelestarian. Betul. Di sana ada di kalau yang nangkap dari statement itu tadi, pelestarian itu basicnya adalah etika juga, kesadaran. Tapi sekarang udah bergeser nih gitu. Makanya Bali udah agak sedikit goyah. Tapi dari naluri manca ini memberikan core atau role model terhadap generasi baru yang bergelut di dunia seni bahwa jangkauannya bisa luas. Luas. Nah, dari yang terjadi saat ini, gempurannya gimana tuh? Dari di naluri mancai khususnya. Oke. Dari segi positif negatif ya. Kita bilang berbicara pelestarian nih. Di era modern nih seperti ini. Kalau dari saya berpikir sih, kalau sama teman-teman ya, karena tiang Nike yang paling penting Nike adalah bagaimana menjaga pelestarian Nike dengan spesialisasi, itu pertama. Makanya yang sering membuat dalam penggalian itu sampai buat buku kemarin style baris namanya Tutur Karmani Maestro Tari Baris. Jadi mencari seniman-seniman tua itu yang kita catat dia. Napi satuan ini catat sehingga kalau memang dalam ajang lomba ini kan kadang-kadang dia bisa diseragaman. Kadang-kadang ini juara 1 udah 12 barometer. Nih, sebentar. Sekarang Wigo Kamani kah? Ya, itu salah satunya. Oh iya. Pengasipan waktu yang ada fotonya itu. Itu ada bukunya. Sehingga lanjut. Jadi sehingga itu ada style yang bapak muji kene pindah tinggal bahkan baris nih ke ada baris nih ke dumun ten dasar tari putra nih ke kalau yang kita jalankan nih ke baris nih ke sehingga istilahnya dasar tari itu ten ada klasifikasi ini nak orang ini tari putra nih tari putri nah ada gitu baris nak loh dan melajin condong wani ada Mbak Rindi gitu itu sehingga membuat. Nah, Nike salah satunya kita ngomong pelestarian. Sehingga apa dah dosnya harus raga lestarikan gitu. Tidak ada istilahnya mengkotak-kotakkan diri atau mengklaim nih raga lah. Tuh yang lah. Ada seperti Nike. Yang pun istilahnya ngomong tentang Bali ya raga jauhnya lah. Mantap sekali. Mantap sekali. Nah, Nike wah kadang-kadang tiang juga sempat berpikir begitu beli. Kengkennya ben pidana dengan ada perkembangan seperti makin kan begitu rasa takutnya. Tapi kalau dari tiang, makin begini, yang sing ada ketunya kan ngentan. Nike kan salah satu puji syukur dengan adanya peristiwa itu. Ketika Bali dialami dengan peristiwa seperti itu, raga ngentan. Nyidang ngomong, makanya pelestarian raga asalnya bergeser, kan nyidang ngomong begitu. Terus sehingga apa yang dilakukan? Perubahan sebuah gitu transisi itu akan membangun generasi itu untuk berpikir apa yang harus kamu lakukan. Budaya itu memang dari dulu sampai sekarang tuh bertahan, tapi kedepannya akan ada budaya yang diciptakan dari orang yang lahir sekarang. Benar. Dan itu akan terus berputar. Itu perkembangan zaman. Nah, pingangnya pang berpikir tentang budaya yang harus dilahirkan ketika eranya dia. Nah, ini adanya isu, adanya sebuah peristiwa yang merubah dari perspektif generasi itu secara sudut pandang mereka, saya harus membuat ini gitu, atau saya ingin harus mendorong hal ini. Yang lumun mungkin sekali tiang berpikir kenapa tiang berani mengembangkan sebuah bentuk dalam karya-karya yang berbasis ceritaan satuannya Bali kalau kemasannya modern aja nih kan. Kok bandingnya gitu ben pidan sing kamu bisa nak melayu tah sengsap jak nenek kan begitu. Nah, cuman di sini saya sudah buatkan dia SOP gitu. Kamu nggak akan pernah bisa menarikan ini kalau kamu tidak tahu bakal gitu. Nike kunci keyword ya. Sehingga yang dotnya cara kene ne pelajaran malu enten. Dadene Nike ada istilahnya dadi kelawan pantas. Dadi pantas sing kan enten model. Dadi pang kalau pang sekan pantas artinya ada rule ya. Nah, itu yang paling harus dan kita Bali juga harus dengan kesenian yang ada ngabo tradisi kan bojak
tengah saja sebenarnya, bahkan mancanegara tuh sudah susah banget kalau pelajarin tari Bali itu tarian paling susah sekali. Oh itu pernah Ketua Ji kaji tuh, memang tari kita itu paling susah. Kompleks ya? Iya, dia tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, tidak ada dia. Dia yang cara makin istilahnya kalau ngangsel baris noling tet ijo petek nih tuh gitu model. Ya. Ijo petek nih kok. Kalau ngelihat DJ petek nih tuh gitu. 1, 2, 3, 4,5 kan mungkin gitu modelnya. 1, 2, 3 ngajar nih. Mungkin. Dan ada petek kita. Nah, ini kok adaan mengguru gending igal nih pun pasti mengguru gending ke pasti mengguru igal. Oh. Enten istilahnya. Pada niki makanya Pak Brata demun ngarianeng sekadi satuan penglingsir istilah maestro Pak Jeman Suarso kebiar duduk nih kan beliau belajar dengan Pak Brata. Sing gitu benahnya nyetjongnya nyalurinyong nih jadi alih aja kempur. Oh, gitu. Niko nak mengguru nih kak. Makin tidak pernah diajarkan seperti itu. Itu yang langka. Itu yang susah. Kalau kagat kita doa situ. Ya gitu. Kadang-kadang kan nak bisa ngegal, sing karuan bisa ninggal gending. Dan nyidang ngerasa, kena kayak ngorang ngerasa menpanca indra tan menjalan. Niki kan niki ya feelnya. Dari pendengaran kita masuk nada itu, nada menjadi sebuah gelombang suara terkoneksi dalam tubuh, isinya air aja semua. Dia dalam satu gelombang masuk ke dalam satu gelombang tuh tak ngantean pun ya. Dan gitu dia prosesnya dalam tari gitu. Sehingga kalau kemarin contoh kayak di Amazing di luar yang bicara tentang tari Bali, kayak wah yang abad tinggal Bali muruk bisa ya hafal, kalau ngabad pasti sing ngidang ya. Abad ya, abad. Tapi orang Bali bisa nggak menarikan tarian mereka? Bisa. Itu hebat. Itu hebatnya. Ngerasang dari itu. Gitu orangnya. Ya. Gitu. Nah, pun bisa ada gendingnya. Sekali. Iya, kan bisa ada tepeng tua tuh. Ya. Hebat sekali Bali itu, sangat hebat sekali. Sehingga ya memang itu menjadi kekayaan kita salah satunya. Bali sugih saja ngajak kesenian dan budaya. Niko gena angon tonggak pun pasti pun sampean istilahnya kenapa tiang bisa bicara seperti itu karena tiang ngerasang beli. Makin di situasi makin bagaimana seni dengan sebuah pola profesional dalam manajemen seni itu berjalan beriringan. Necian menah ngangon raso, necian naga ngangon profesional ke berbeda. Oke. Itu hal dulu tuh. Nanti ke sana. Itu di nilai seni kita di Bali nanti itu. Karena di zaman modern sekarang biar tidak disamaratakan oleh teman-teman. Ya, benar. Karena terbuka. Ya. Dunia ini kan terbuka ya. Yes. Ketika kita tidak memberikan border terhadap dunia luar, ampura dumun di sudut penantian jatuhnya campah. Ya, betul. Makanya harus ada border. Kalau kita berbicara ngayah, wah, prestisius sifatnya itu kita all out itu. Itu all out. Nah, tapi kembali lagi itu yang masih bergulit di ranah manca ini tuh. Menarik sekali soalnya pondasinya. Karena di sana ada histori menggali yang sudah ada plagian, Bin. Benar. Atau percaya berarti di sana banyak konsep. Boy, sangat percaya sekali beli. Karena singklat lain ngortang isin Bali kan konsep yang kita gali di dalam niki apun pun joh-joh ben ngomong entik kan ada satuan gitu model kan kalian ngomong ane babat ben bijak ini buat saja pecahannya kene kau bisa sana nih kene kepok saja entik kan satuan bajak kini nih pola yo apa fungsi cenano tuh nak anggon kini pidana ngusado kini artinya apa warnanya kini warnanya uripnya kudo di kok ge boy cenano ngan bedik totono ngan bisa nambah bisa satu do itu model kalau kortang nih sehingga itu yang menjadi dasar dari manca itu sendiri prinsipnya yang sama teman-teman belajar bahwa kini prosesnya dan salah satu sisi yang percaya sekali respon alam beli kadang-kadang beli tiang nih kanti manca nih hidup. Bukan saya yang menjadi brain of genius, otak semua, bukan itu saja. Tapi saya percaya bahwa manca ini hidup. Karena tiang merasakan itu semua. Makanya di respon alam itu pas nak nyatu nyang niki. Dijo napi kenen lagu, napi nih lakukan sebab akibat, apa nih lakukan lagu ya gitu bakat gitu. Makanya jadi seniman nih kewah nih dalam Yoni itu juga menjadi sebuah ngelakuin gini lelaku kan raga dari seniman nih nak pun gede jabat abadnya gitu makanya kegodaannya sebenarnya raga
besar kan. Cewek kan udah. Niko paling utama. Lirik itu aja gede. Karena karisma beli. Setuju. Dari zaman dulu pun itu ya. Memang itu. Karena kita terlatih karisma nih, karena dituntut untuk di depan orang banyak. Benar. Dan menunjukkan keahlian gitu. Ya. Kalau ngigal nih, kalau mau gamal pembalih jana otomatis pesu aura dan itu di bawah alam sadar nih kok. Nyenak nyidang ragon nawang kalau kini bujuk kini sebangsa nih. Dia nak kenal nawang gitu, rago pasti ngentan dengan hal tertentu kadang-kadang bisa di tempat bisa kan begitu. Nah itu salah satu contohnya. Nah makanya jadi seniman itu begitu, sehingga yang paling penting di sini harus dipahami adalah tidak ada baiknya kita mempelajari karakter tersendiri gitu. Nah paling kewah nih kegogodan, ke seniman punya karisma, dia akan punya sebuah langkah yang lebih tinggi, lebih cepat, lebih dikenal dan lain-lain. Ya paling susah ya dia harus mengontrol egonya dan dia harus mengontrol karakternya. Pebediang tuang anak kan gentan, pebediang rago ngatarang gini, nah gitu dan lain-lain. Makanya tiang kalau di naluri manca itu tiang anti sekali. Soal ninggal tiang nak kene mortang kamu sini dulu gitu. Masih hobi seperti ini ya besok nggak usah sini ya. Gitu. Tegas aku. Yang gitu lah. Itu namanya manajemen angry, ngeri banget nih kak. Dia orang yang paling keras sekali. Kenapa tuh? Karena begini beli. Yen lago ngelah tatu, jedang ubat. Yen tuh depin berung bisa jadi komplikasi ya. Iya jadi. Oh. Apalagi virus. Kalau sudah namanya toksik itu virus. Itu bisa menyebar hitungan detik beli. Ya. Bisa menyebar. Gimana mau ngomongin the power of mindset kalau mindsetnya sudah menjadi virus? Tujuannya nggak akan bisa tercapai. Gitu. De bedik nyelek anak ngortang anak yang berago kan besing benar kalian anak kan satuin gitu model. Itulah yang harus dihilangkan di Bali. Bagian dari program di Naluri Manca juga memberikan edukasi seperti itu. Dia ngancam bukan program. Wah. Kalau kamu berani ngomongin orang di sini keluar, kamu besok nggak usah sini lagi. Yang begitu. Dan memang yang keluarkan besok. Nah ancaman lalah tabio tiang. Itu berarti doktrin ya tuh ya? Ya, dan tiang kalau ada seperti itu tiang nggak mainnya door to door ngomong kayak gini. Thread semua orang kamu saya keluarkan besok karena kamu begini keluar kado yang depan ya raga. Udah poin aja. Jangan. Bang tulis anaknya ngeten karena tiang berpikir bahwa setiap orang yang lahir ke dunia niki, dia tuh berjuang saja. Kalau ketemu antara sel sperma dengan sel telur tuh tak besek kan lekat. Dari jutaan sel sperma. Berarti orang tuh potensi beli. Setiap orang tuh potensi. Ngelah kebisan, ngelah ya karmo, power juga. Ngelah ya power. Tuh ket satuin nak aja nih. Kan begitu. Wah. Tiang berpikir hal yang sederhana seperti itu yang harus di dalam organisasi budaya itu ya tidak boleh ada. Itu tidak boleh ada. Minimal suatu saat ketika kamu saya keluarkan, kamu belajar bahwa dan kamu sadar itu tidak baik, pintu ini akan terbuka kok untuk kamu kembali gitu. Saya seperti itu. Didikan ya. Yang keras sekali kalau di Naluri Manca yang bisa dibilang orang yang sangat. Berarti keras. sudah sekian kali mengeluarkan orang. Pun biasa nih. Jumlahnya tidak sedikit. Oh berarti yang Naluri Manca tuh banyak sekali gininya tuh ya? Ya kalau misal di orang tim manajemen tuh ada 20 orangan yang inti. Kalau penari itu 300 ya. Itu member ya bukan member sih. Artinya itu anggota tetap. Anggota ada. Dari SMP. Tiang memilih dari SMP, bukan dari yang udah jadi. Beda beli. Beda pohon yang tumbuh di dalam tanah yang susah daripada pohon yang tumbuh di dalam pot. Itu beda. Oke, ini spesifiknya bedanya itu aja lihat di mana? Bibit itu sama kecil. Kecil, nih. Ketika bibit itu yang tumbuh dari pohon yang tanahnya itu betul-betul dia tuh kalau ngalih kan bake wah kalian ngantos naknya pasti saya ada. Sehingga ketika dia sudah kebal dengan cuaca, kebal dengan situasi besek ke tepuk dan ken hama kan ngerogotin bibit tetan. Nyidang hidup akar itu akan tumbuh ke bawah. Semakin menjalar akar itu tumbuh ke bawah, maka semakin kuat dia. Ketika tumbuh ke atas, dia akan bertahan lama. Dia akan kokoh. Prinsip mentalnya berkuat.
Dan itu banyak di golongan SMP yang seperti itu. Ya, karena tiang pikir umur SMP itu umur yang paling gampang untuk kita berikan pembelajaran tentang mental. Ya, lagi growth-growthnya ya. Jiwa pengen tahunya tinggi. Tinggi. Dan kalau di sana kita benar nge-maintain, bagus dah fondasi. Jadi dah orang ini. Ya. Tapi kalau yang lihat di SMP itu banyak yang potensinya tidak mendapatkan arah tuh. Apakah itu menjadikan dasar alasan Tuh Haji untuk mengambil di salah SMP satu itu? Contoh, Muruk sangar nih kan. Yeah. Pun kan SMP mulai berpergaulan beda. Lah ke sangar. Kan begitu. Lah ya, karena bekelih ya. Tepuk aja nih milu di sangar. Ya lah ya. Kijau abo nak cenik nenen aja nih. Kebisaannya luung karena ya lah ada Muruk nih kan. Melali kan karena maro bisa nggak motor. Ya. Maro bisa kene gitu sedang kene batis ya. Sedang milah apa tren asane gitu milu jani. Daripada ya salah arah dan main celapnya enten. Makanya yang begini beli. Saya tantang mereka, kalau kamu bisa sampai saya ini saya janjikan kamu keluar Bali. Rewardnya udah atuh kasih kisi-kisi di awal. Dan memang itu saya sudah lakukan. Ya, betul. Dari 300 orang sekian itu udah 50%. Sudah pasti nih ajak yang keluarnya kan bergilir. Kan itu deman yang beli, itu segar yang nepuk jadi berangkat ya. Yo. Udah pernah naik pesawat? Belum beli Gus. Ini yang pertama kali saya bawa gini. Itu deman dia. Iya. Itu asane tiang tuh merasa ini madan guru. Itu deman ketika nepuk anak didik tetuannya yo mendapatkan sesuatu hal yang baru menurut mereka. Dan itu memang yang saya lakukan. Teknis penyeleksian pemilihan Tuh Haji ke bawah gimana? Untuk SMP nih ya, khusus SMP ya. Itu datang ke sekolah atau? Enggak, kita open rekrut. Open rekrutmen. Ada tahapan seleksi dan terus kadang-kadang juga ada yang kadang-kadang kegiatan yang melibatkan orang banyak kita kerjasama dengan sekolah. Ya. Yang sifatnya kolosal ya. Ya, sehingga pemerintah dari bidang pendidikan kita bantu. Nah, saya pun juga ada program, ada namanya roadshow ke masing-masing sekolah, memberikan mereka tuh pembelajaran tentang begini loh, tentang tari itu begini, tentang ini. Awak ada di nak muani ngudiang ben nyala milu ekstra tari ben misi ekstra tabuh luang basic main mencelap. Nggak ada teman, ada nanti di naluri. Tapi kamu harus ikut ekstra tari gitu. Pakso ya bedi. Karena potensinya udah tuh karena dia tuh punya potensi ben pidan kalau dadi nak cenik nih. Kalau kita benar manage-nya. Makanya di sini kalau mau lolos ke sini attitude is number one. Dua aja sing lah etika sebab pasti sing lolos. Setuju. Tiang itu sangat 100% setuju. Ya. 100% setuju. Attitude is number one. Kalau itu mungkin yang maaf ya nggak. Sing salahin cara pola pendidikan dulu tuh keras oh. Wah, iya. Diterapkan tuh. Ya, memang sing main-main dari itu. Betul sekali. Hasilnya pasti beda, Bli. Ya, jelas. Hasilnya pasti beda. Hanya saja sekarang ada namanya alkulturasi pola metode pendidikan. Yang saya terapkan di Naluri Manca adalah yang mana era generasi milenial atau era yang sebelumnya sampai ke era yang Gen Z sekarang. Itu kan polanya beda. Ya. Kadang-kadang Gen Z tuh memang ada yang tadi kerasin dia, tapi otaknya cepat menjalan. Pasti nih ke langkah pemikiran mereka tuh jauh lebih cepat daripada kita. Ya. Karena lebih cepat nawang ya. Nah, cara yang paling penting di sana adalah hope and care. Kita harus ngomong, memberikan pemahaman dengan mereka. Itu yang akan mendorong mereka. Bibit-bibit nih kok jadi semua. Cuman ada benah daga kerasnya di jauh. Keras bukan dalam bentuk fisik, tapi pemahaman nih kok yang tajam ke mereka. Dan itu yang tadi mereka nih kok nak ada di pikirannya, pasti geretak kan. Pun pasti nih kok nak zamannya kan begitu. Bo baca aja ya. Iya sih ya. Makanya mentalnya itu saya lakukan di depan orang banyak. Kamu kemarin gini ya, kenapa kamu membicarakan ini? Kamu sampai buat forum seperti ini nih, besok kamu keluar dari sini. Nggak usah kamu datang, kamu yang ngurusin orang-orang, jangan pernah pakai dia lagi. Yang begitu. Oke. Sampai Tuh Haji berani seperti itu, berani Tuh Haji menjamin dan menggaranti bahwa jenjang karir berkesenian, khususnya di Naluri Manca itu jelas. Itu struggle-nya Tuh Haji dulu dan triggernya gimana? Untuk menembus blok itu sampai di ranah nasional. Jadi, nah ini yang yakin nih berdarah-darah nih, yang yakin nih utang panteng kan? Yang yakin nih. Mungkin yang agak ke belakang ngobrolnya ya. Iya, tarik lagi ke belakang. Saya dulu itu orang pecinta organisasi, mungkin itu salah satu faktor. Kelihatan dari caranya berbicara kok tegas. Ya. Dan yang sempat dalam situasi yang sangat dahsyat sekali, Bli. Artinya
penyakit pikiran tuh bawa metimpal ya raga. Dia ya kalau su penyakitnya penyap nah cangkang kuat gitu. Tadi stop toh. Bawa metimpal ya, besai gitu model. Saya dulu SMP sudah berorganisasi dalam sebuah komunitas seni yang ada di sekolah ya. Dan Tiang menjadi ketua. SMA 3 Tiang ketua Bangken Dongkang angkatan 36. Bangken Dongkang. Ya. SMA 3 itu Tiang sekan berorganisasi di Bangken Dongkang niki. Karena ini urus raga totono di luar seni. Bukan seni aja. Saya jadi ketua Bangken Dongkang, saya jadi ketua MPK bidang seni secara komunitas general di sekolah nih. Kuliah Tiang semester 2 Tiang berada di ketua senat fakultas. Ini benahnya semester 5 nih kok. Tiang semester 2 pun tadi ini pimpin Tiang semester 5. Kentan. Dan aneh paling parah waktu itu yang menjadi bekal pondasi saya sekarang tuh adalah 2016 Tiang 9 Juli jadi ketua pemuda. 9 Juni jadi ketua senat fakultas. 9 Juli jadi ketua pemuda, 9 Agustus jadi ketua Pancar Langit. Beli uning komunitas Pancar Langit? Ya, Gung Irama. Tiang ketuanya. Komunitas selama 4 tahun sampai 2020. Baru lahir Naluri Manca. Gitu. Dari sana berarti sampun beda nih ke memimpin di Banjar, luar biasa dahsyat nih ke beli. Kan pun paham nih Kak. Memimpin di kampus manilai sing. Nyen dosen tekel. Apalagi nih pimpin Tiang kakak kelas. Karena senioritasnya masih kental di sana. Mau makin kalau ada kene ampurot yang bimbingan tugas. Kentan. Mani bimbingan mau. Ini kayak penting saja nih. Dosen pembimbing mau dini atau kita contoh. Kentan. Ya. Memimpin di komunitas seni beda lagi. Niki pun beda niki akademik non akademik adat istiadat. Banjar niku tuh urusan adat. Ya. Setiap nak nganten medlo raga ngomong. Setiap ajak klien satu sangka pemuda raga ngomong. Ada gaya di Kesiman bak. Memenyor setiap 6 bulan, pengrebong setiap 6 bulan. Nak nganten setiap bulan. Nah, itu contohnya. Nika pondasi dasarnya. Sehingga itu yang penting. Kenapa seniman itu kalau bisa atau jangan ngomongin seniman dulu, orang kreatif wajib berorganisasi. Nikolah, di mana kamu ditanam, maka di sanalah kamu berbuah. Apa yang ditanam, itulah buahnya. Ya. Bagaimana lingkungan kamu, begitulah karakter kamu. Yang dot bisa maling, bergaul aja nak maling. Kentan. Dot di koruptor, bergaul ngajak koruptor. Nawang beselah nengken. Nah, sehingga jebolan apa yang diharapkan dari Naluri Manca? Minimal kamu jadi orang bukan tentang ngomongin seni aja, tapi kamu jadi orang yang mandiri. Bermanfaat bagi orang tua. Mungkin ada event atau napi di Naluri Manca nih. Nah, tiang cercar tiang kudang lapis. Benabung, beten ngebang raramo. Beten kini nak tiang kentan. Hal itu pun atau wajib perhatikan. Kalau enggak tiang suruh manajemen nelpon orang tuanya. Udah pernah dikasih sama anaknya apa enggak? Begitu. Tapi impactnya seperti itu tuh trust jadinya dari keluarga ya. Bukan keluarga yang tiang harapkan, minimal ya tuh berpikir bahwa Ben Pidan awakal gitu model. Itu role model itu wajib memperkirakan kan dia manajemen memang ya awak kalau gitu berpikir sehingga doang warna jani telah jani pikir ke depan sing lapana adin malu bayin kentan Ben Pidan nyen kan nanan ramo yang sing raga nah kentan contoh berado jojian gak nuji kan basang penari pikir loh nah anak-anak niko saya udah punya segini beli saya udah bisa beli ini saya udah bisa beli itu saya udah bisa beli ini. Niko nak takon, lejem mana nih? Lejem nih kene, lejem mah. Nak kentan dia. Memposisikan diri itu Aji di komunitas sebagai orang tua juga ya. Ya, Niko sudah pasti. Catur guru, guru rupaka, wisesa, pengajian sedia ya. Nah pengajian ini peran tiang sebagai orang tuanya dia di Naluri Manca. Yang berestu raraman guru rupaka yang ngebang restu ada di ini niscaya ya kalau dadi di. Ya. Apa ya bakat ini Ben Pidan ke mewali ke raraman ya, kentan. Nika yang harus ditanamkan sama anak-anak sehingga apa yang harus lahir di Naluri Manca orang yang minimal mandiri minimal ya sadarkan dirinya sendiri musuh tanpa doh mareng awa eling raga dengan anggo sarira suang-suang debak nyatuang anak raga subuh sing karuan benah deh kentan isi sih nah katiang urin tuh digali sebanyak-banyaknya beli aduh
Kalau pas ngechat di video, aduh nih Bo, artinya ini mulai tidak dengan orang sembarangan kita bakal ngobrol besok. Karena niki yang berpikir sehingga ketika ada orang yang melihat, tapi sana bisa dibagikan, bisa diterapkan kan begitu. Ya. Nah istilahnya dalam naluri manca niko, nah lagu ngebang satu ngajak yo ngebang perilaku ngajak yo guru gugu dan ditiru duk kelangoan pepelajin ngajak yo. Nah pertiwimo memang. Panten nyanan salah kaprah rago. Pangsing ya jadi orang kapitalis. Yuhu. Ya, dia harus berpikir di jauh benah melajah, di jauh benah mogai, belajar, bekerja, berkegiatan, ngayah, mayah, mebayah, melihat nih kok. Ya. Di jauh patut dia ngayah, di jauh patut dia harus mayah, di jauh patut dia mebayah. Gajah mati meninggalkan gading yang tak retak, manusia mati meninggalkan nama dan pengetahuan. Tuh telah Bang Jani kan kentan. Nah itu yang kita harus berikan sama dia sehingga dia misi dalam artian pengetahuan yang mana bekal kau nih adanya kebiasaan ya sebenarnya, sehingga satwa-satwa seperti ini kita yang sering sekali sampaikan sama mereka hal-hal seperti ini. Yang terbelenggu masih detik ini yang masih terbelenggu nih kaduh. Mungkin terlalu besar skala yang tiang pikirkan ya. Karena seniman nih kau gini juga. Kau dia aja jadi seniman gitu loh. Itu masih membelenggu loh di kepala tiang. Salah satunya ada naluri wanca, sebuah honor bagi tiang, sebuah kehormatan bagi anak muda Bali ya. Bisa memberikan role model yang seperti yang sampaikan tadi. Jadi anak muda itu ketika ingin menjadi seniman, ya besinglah mengakui dan menyebutkan di hadapan orang tuanya. Betul. Nah, jadi seniman. Yuk, ini contoh naluri wanca. Jelas kok jenjang karirnya. Benar. Barometer suksesnya ada kok. Ya. Betul sekali. Itu yang masih ingin perangi di mindset sosial khususnya Tojia. Karena tiang dari sana berpijak beli. Tamat yang kuliah. Ampun numun kuliah. Tamat SMA nih SMA 3. Megai boleh bekerja di perusahaan. Ya, PDAM yang udah megai. Pertama. Bo aliang gaya bo kene. Ya, udah dari Kaledang orang ngurus ya. Di PDAM yang udah megai. Itu kan kene itu bo ada nyanan nak ngaliang kene. Do masuk di kene. Otomatis yang ngaliang kuliah napi. Sore kan ekstensi kan karena pagi kalau megai. Gih, tiang. Nut tiang. Biar belar kena sebenarnya tiang belum mau paling belar sebenarnya. Di angkatan tiang tadi nih kenal mereka jag belar saja tiang. Tapi sebenarnya belar itu pengkasaran kata dari kreatif sebenarnya. Ya, orang nakal banyak akal kan. Ya. Jadi begitu. Ya, buat sebuah perihal. Tang benah masih nak belar tuh kita. Ya, saya sudah bela Anda ya orang belar ya. Jadi ketika tamat SMA nih kok ternyata alam tan merestui tan tiang man di PDAM bekadung masuk ngalih ekstensi, maka ini masuk tiangnya di IKIP PGRI cari jurusan keguruan juga kuliah sore teman tiang beta Sundi gitu. Beta Sundi timpal di NTT ya kakak sekarang buat tugas kakak itu timpal kan diisi aja tan diisi tiang di IKIP PGRI, tiang jurusan, tiang keguruan. Dengan kuliah sore, estimasi masuk jam 6 sampai jam siang. Ya. Kadang masuk, kadang sing tiang. Uli Kriya masuk aja gitu? Masuk aja. Pas ke Benang nih, pas 2016, karena tiang banyak berorganisasi, tanah tiang masuk. Akhirnya sayalah mahasiswa yang mungkin di angkatan tiang tahu, mahasiswa Fakultas Seni Bahasa dan Seni yang hampir tidak ujian sendiri saya. Hampir. Ya. Itu ulian tidak pernah bimbingan. Terakhir last minute dan terakhir Mediola yang jak bapak tuh Pak Astawan dan Suksemo semua Pak. Lu tidak ingat jak bapak tuh dekan 1. Dekan 1. Ya. Pak Suksemo nggih. Diolah sih dikit yang ini ya Pak ngedan modelnya. Akhirnya mungkin pedalam mungkin nggih. Tekannya masih ya. Intan tekan kan yang skripsi kan. Ya. Seret. Akhirnya bisa yang ujian. Di ujian nomor 2 ya. Rektor nguji nomor urut 2, daftar terakhir pesu nomor 2 gitu. Jag dahsyat. Yang beten nanti gimana? Nih. Jak rektor nguji kan 5 peserta ujian pertama itu langsung dari rektor yang nguji. Rektor nguji waktu nikah boleh itu hidupnya berat sih sana ujian ya. Dari sana akhirnya yang tidak
tidak kan bisa dikatakan Tiang tidak kuliah di itu pun karena masuk di KIP karena kan Tiang nyari ekstensi juga. Satu sisi pang tetap seni, pang hidang kuliah suri karena bertawang ancar-ancar kalau megai. Kemudian begini dia ke seni nyanan pang singkewa kali gai. Nah niket yang jawab mungkin kalau dari apa? Iya. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Di mindset yang cuma satu aja. Yang dari dulu sudah berpikir bahwa saya harus melampaui orang tua saya. Keboleh pidana kan. Uling jangan SMA yang bengelah pikiran gitu. Wajib nih gitu. Wajib jangan dua ngomong dua masih entah. Artinya dia pernah berkegiatan sosial seperti ini, di kantornya dia sudah seperti ini, jadi ini gitu. Oke. Dari sana Tiang berpikir saya akan berikan sebuah kejutan di dunia seni ini. Dan saya akan coba lakoni ini dengan apa yang saya mampu gitu. Sehingga dari sana Tiang berpikir banyak hal didukung dengan pengalaman Tiang berorganisasi. Sehingga dalam segi unsur pengkaryaannya ada, segi sosialnya ada, segi profesionalnya ada. Inilah yang Tiang bedah. Kijok sebenarnya ranah industri kreatif. Oh, bagaimana? Basicnya industri kreatif. Ya. Oke. Kijok peluang yo. SWOT ini aja nih, strength-nya apa, witness-nya apa, trust-nya apa, opportunity-nya apa. Itu yang Tiang gali betul-betul. Sampai 2020 Tiang megaya ke dunia konsultan bisnis. Gitu. Pang nawang engken nak berbisnis kan. Bukan semata-mata salary yang Atu pikirkan di itu. Bukan. Di sana ilmunya tuh ya. 5P ini kan dumun Tiang pikirkan. People, product, planning, ploy, pattern, position. Nah, itu perspektif. Itu yang Tiang pikirkan dulu. Sing tepuk hasilnya malu pentan. Artinya engken cara nih. Bukan adi bisa yo man, oh yo bongolah kini pasti kini, nah begitu. Engken cara nih. Jadi ketika jadi konsultan bisnis otomatis logikanya ketemu pembisnis kan. Iya. Setiap bisnis tuh hampir sama mindset dan pondasinya. Produknya melihat. Kan begitu, outputnya melihat, tapi dari strategi, dari segi hal yang lain tuh mereka hampir 11-12 lah ya. 11-12. Oke, nih caranya di bidang ini, oke nih caranya. Nah, itulah yang Tiang terapkan sehingga hasilnya sekarang wajib raga kene boda di kene. Oh, raga benyidang aja anak. Kentan itu yang Tiang rasa sebuah pencapaian bahwa seni ini kan sing ngomong ngang pipes ge. Sing tuh keluwehan seni itu. Value. Itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dibayar itu. Value berkesenian, besugih yen dot ngejok kupu-kupu, de ya ubar tanam bunga, tang ya teko, itulah seni. Kebiasaan itu dibuat indah dari estetika, logika, etika nih main teko baya, kentan. Makanya industri kreatif tidak bisa dibendung dari segi pola ekonomi. Cepok nih gede dread kentan. Cepok nih sing tapi di sing ada aja nu ada tak ngebangin kan. Harus kita bergerak, mungkin belum waktunya berarti di sana. Ya, gitu. Sehingga dalam berproses industri kreatif maupun yang lainnya harus ada konsep dan harus ada prinsip yang dalam. Kalau dari saya itu memikirkan 3 hal ini. Komitmen, konsisten, konsekuen. Komitmen, yuk konsisten, besing kan. Ampuro kita sudah tidak. Ampuro tuh aji dicantum do sidang latihan. Ah. Saksano gitu udah. Jadi kan disilang. Dikira kan saya ya. Ampuro tahun gitu. Biasa nih. Konsekuen harus tahu kita. Konsekuensi ini apa raga kene. Nah, di balik profesionalisme itu di Naluri Manca ada yang lebih tinggi dari profesionalisme. Ternyata lebih tinggi family. Love each other, ya, respect. Family itu paling tinggi dari segalanya. Ketika kita menganggap mereka sebuah keluarga kita, itu feedbacknya beda sekali dari profesional. Kalau profesional mereka ada kepentingan. Ya, benar. Tapi kalau keluarga, jatuh bangun suka duka pun saya tetap ada. Saya tanya sama mereka,
Kamu mau keluar dari naluri manca, silakan keluar besok. Sampai berapa lama kamu akan ada di naluri manca? Kamu mau jadi apa di sini? Di sini nggak bisa menjamin kamu. Saya bicara begitu sama mereka. Mereka jawab, oh saya nggak akan gini. Saya ingin selama-lamanya. Saya mau jadi gini, saya mau jadi seperti si kakak ini. Kan ada dia mentor-mentornya mereka. Mau jadi kayak gini. Oh gitu. Saya senang jawaban mereka. Dan saya jawab sama mereka, ini saya ajarin kamu supaya kamu tahu bahwa di atas profesionalisme, keluarga adalah segalanya. Karena kamu tidak bisa keluar dari keluarga. Kamu tidak bisa mengukur batas waktumu dalam berkeluarga. Dan di setiap keluarga itu punya potensinya masing-masing. Sing karuan pana patuh potensinya dalam mana. Sing karuan. Sehingga kamu bisa jadi apapun dalam keluarga ini. Family is number one. Family is everything pokoknya. Siapapun orang yang sudah melewati tahap dari basic, dari sosial, profesional, terakhir dia akan menjadi tahapan keluarga. Itu sudah bukan ngomongin tentang detoleh kan. Gini bermain. Oh ya sing idang. Bo paham raga. Itu model. Oh nak ya deket nih. Yang profesional nak. Saya nggak mau tahu. Ini udah jadwal. Kamu datang ya harus datang. Gitu. Itu bedanya. Dan untuk mencapai tahapan keluarga niki bo ngomong naluri nih kan. Besing bibe ngomong ben cetek oh. Tinggal gede kan dipalok. Bo ngerti modelnya itu. Raga bo ngerti oh. Kadang rasanya nyemak telepon gitu. Mengerti raga gitu model. Oh ya kalau deket ini belinnya kalau deket ini gitu. Iya. Paham gitu. Niko yendot nawang sampai ke tahap niko ya profesional raga malu pang nawang sakit nih. Kalau profesional tuh itu betul-betul proses profesionalnya sangat panjang itu ya, jadinya kayak gitu ya. Ya keras. Manajemen keras banget. Profesional itu betul-betul beda banget habitnya. Profesional. Kalau kita ngomongin profesional itu ada kontrak kerja, itu ada jenjang waktu, itu ada absensi, itu ada kamu datang jam berapa, kamu telat jam berapa kamu harus ada di sana, kamu bisa nggak ngasih yang terbaik sama orang itu. Service excellent-nya kayak gimana? Itu. Kita bukan ngomongin kuantiti aja. Bo iman gay sing tuh ke satuin itu model. Saya berharap di Bali 100 ada anak muda gini makanya. Yang 100 ada anak muda. Enten gini dari 9 kabupaten dia yakin nilai standar seni kita akan sing mudah dan karena sekarang Bang Monot pun juga yang cerita itu pangsing mudah seni di Bali. Ya benar. Kalau kita berbicara profesionalitas itu, pangsing pang bisa rago mayah dan mebayah itu pang beda, bordernya memang beda gitu. Di hotel rago pang disaji layaknya seniman yang profesional ketika kita ke hotel. Cang lah reader gini, tolong disediakan di tourism untuk telan-telan kita. Benar. Jangan dipandang sebelah mata. Iya, karena kita butuh. Ini nak ngadan nih kok. Kan rago nak ngadan. Yes. Kalau nggak kita yang disiplin. Tuh, makanya untuk mencapai tahap profesional itu banyak sekali polanya. Banyak sekali harus dilewati. Sederhana, paling gampang demun, paling aluh demun. Sudahkah kita punya karakter dan layak disebut profesional? Profesional? Itu. Profesional tuh bukan tentang aturan, bukan lelaku profesional pitan gitu. Ini cari raga di Bali ya, swadharma. Bo nyatu sing makane wenten ya selampah laku. Ya. Terus wenten ada istilahnya nikit yang pelajari ketika membuat perang Puputan Badung kemarin Yang terakhir nggih. Ada 5 prinsip dalam tatanan kerajaan. Yang pertama napi Darmo Susilo bebenah sing perilaku. Ya. Yang kedua magahing keraton. Dedikasi loyalitas terhadap bumi. Yang ketiga satya wacana. Apa yang kita ucapkan? Sekan sing. Yang kedua ngepah ayu semeton muang jagat besekan tuh. Ngerangkul. Yang ketiga ini paling terakhir nih membekonyang ke papatnya lewat marun nih bakti yang widi. Marun nyidang ngomong bakti yang widi yang bonenen berjalan. Makanya ada orang karmo nike nih mau utama. Lelaku raga mau utama. Apa yang disebut doa bukan tentang kita berdoa sembahyang di setiap merajaan raga sing to tarik nafas otak berpikir dengan hati atuh tarot yang jadi margi yang makin niki sarap setiap nafas niku ngomong niku doa tan ada momen ya
kalau mau bokoknya makaman, bukan seperti itu saja, tapi doa yang sesungguhnya itu yang dikeluarkan dalam hati. Gitu. Kalau kaman mau boko dong deh bunga deh dong. Bunga saya ngapa ke pura. Bunga deh. Gini ke pura siapa bunga deh. Set suatu rajang galungan. Tamparan keras nih kita faktanya kan iya fakta dulu. Esensi bersembahyang nyemahyang itu kan kita harus yang seperti itu Haji bilang 5 pondasi yang disebutkan tadi. Kita semua sudah diajarkan seperti itu kok kalau mau menyelam nilai-nilai kebalian kita ini. Ya kan? Banyak fondasi sebenarnya. Apalagi kalau kita bergerak di bidang seni dan budaya kan dekat sekali beli dengan hal itu. Iya. Berdampingan kelasan kelngigal jadi kalpesu pasti doa terakhir nih kalpesu nih bom memulai gamal ini kalpesu nih tuh betar bang yang bayu makin panjang yang pemuput kan bin hidup kan pasti setiap regina begitu apalagi kalimat panggul kan dirasa tukang kendang Niko ya mula di hati ya karena adrenalin dan emosionalnya berdiki. Selain dia memang sebelumnya lunasica, tapi dalam hati dia sudah mengucapkan doa. Ada semeton ini ngahang. Kan pancasana sedulur papat kelima pancar nih kan sampun ningah wentan ya leluhur dan lain-lain. Nah kan begitu. Nah niko yang ditanamkan terus. Nah, setiap bahkan tiang pun artinya mengajak anak-anak niko setiap kadang-kadang kan kita ada yel-yel gitu ya. Ya. Itu yel-yel itu yang begitukan juga. Sebelum yel-yel kok konyangan kan. Makin dingah pun tuning frekuensi kuda ya bunyinya nenek kan. Ya. Jantan. Iya. Asal bengerang jauh nyangan bajak pasti luang mainnya menjap nih kan. Karena mulu dini nih ngemang. Niko kan tan misi tes suara mungkin nanya mau nada kan sing misi gitu. Enggak. Itu yang susah dideskripsikan. Kan tan misi beli banyak mending mending kan sing gitu langsung yuk manunggaling rasa. Asal kena cunet teng berarti yo bofil yo jak timpale bepatuh ngulung nang nika konek ya gejar nih lian beli ada nih kan borago gejar nih lian kentan naluri manca ang ong bapo mimi kentan bapo kasa ibu pertiwi menunggal menjadi satu minggu sarang tiang kentan artinya selalu nih kok bapo memen ragon alam nih tuh samat si malu kentan istilah. Ya. Niscaya apapun terjadi ke dengklok rago pasti barang kok jak ibu. Yang sangat cinta dengan hal itu karena satu sisi yang kenapa bisa bicara seperti itu. Yang SMP pun kalian jak ibu ya. SMP kelas 3. Di sana yang lihat kedahsyatan seorang ibu seperti apa. Ibu Tiang lumpuh, ternyedang menjalan. Untuk pertama kalinya 2011 Tiang ya adik Tiang si barang milugung kebiar anak-anak di sana waktu ini kan. Di pentas, ibu Tiang mau jujuk gitu. Nyen ya ngaten ya kemu gitu. Kamu montor ternyata. Pangten nepuk panak nih dalam satu panggung di PKB nih kan. Adik Tiang milu dolanan Tiang dari kreasi waktu ini. 2011. Suut nih kau bengalantas sedang berjalan. Sempat terjadi seperti itu. Tiang bisa sampai seperti sekarang nih semua karena dorongan ibu, support Aji, ibu Aji. Peran orang tua. Sampai ujian karya yang terakhir nih judulnya K. Niko jerit ibu Tiang. K melu. Bisa K melu gitu. Wah. K deskripsinya kenali aku gitu. Niko kan. Jadi Tiang mengangkat tentang ibu Tiang dan Tiang mempelajari tentang sakti patah itu apa gitu. Apa sebenarnya meme nenek gitu. Nyen yo gitu. Tiang pelajari, oke, ini dahsyat seorang ibu. Yo alam semesta. Kan begitu. Di sanalah Tiang berpikir tentang betapa pentingnya peran perempuan atau yang menjadi seorang ibu. Itu yang Tiang tanamkan ke anak-anak Tiang.
Sumber dari pusat dari ilmu pengetahuan seorang wanita. Saya ngaji Saraswati, ibu. Pertiwi tonggo seragam mejegjaan, ibu. Pasih, Mas. Kan begitu. Itu yang Tiang tanamkan. Karena Tiang belajar dan makanya kenapa Tiang tadi ngomong kembali ke belakang, buten ngebang jak ramo kan. Karena Tiang punya pribadi yang seperti itu. Di benang Tiang Jani, ibu Tiang senyidang nepuk Tiang Jani. Seharusnya beliau menyaksikan ya. Karena ibu Tiang yang punya harapan ini. Biar anaknya menjadi seperti ini. Dobomilah ben yang memula Gus Deman seni kemungkinan laku. Harus tinggal. Masuk SMA 3 ben pidan gitu. Masuk SMA 3 karena komplikasi kan komplikasi ke bawah dulu dia lumpuh. Kalau ke atas kan paling pas paling nih pun terakhir mau pesan yang kene mandene bisa ingat. Antara sadar dan tidak sadar. Dan di keluargaan kan cuma Tiang ingat waktu itu. Tuh terakhir cat ditulah Tiang mulai merespon. Makanya munyin terakhirnya saja ya nak ngentung tai atau kotoran sek raga. Do bien milu ngentung gitu Gus. Bungo angon. Do saja ten ngelah dendam Gus ben pidan. Tuh paling jelek tuh. Do saja dari pendendam. Apa yang nak bang tuh terima yang nyidang luang ngebang. Do saja ten ngetarang anak. Dikot yang ngelah prinsip etika is nomor 1. Kamu berani membicarakan orang di sini, keluar kamu dari sini. Karena pesan dari beliau yang dan itu memang ngeri. Bisa mau. Sejahat apapun dunia di luar, doa seorang ibu dan kasih sayang seorang ibu tidak ada batasnya. Iya sampai Goseka sampai sekarang tuh ya mungkin dia udah mendengar, udah menyaksikan, udah tahu lah. Ya, ini tadi cuma ngomong lah. Tapi kalau kita berbicara kasih sayang orang tua dewi, sensitifnya raga nak mungkin rok endel. Dan di nak wani kan lah si gua beler kan. Ya. Tidak ada mengalahkan itu semua gitu. Luar biasa nih dahsyatnya seorang ibu. Makanya yang kalau udah ketemu sama perempuan, penari-penari perempuan dan anak-anak perempuan tuh kerasnya Tiang. Keras ya dan asal berdeman ya sayang kan Tiang. Apa aja tagih ya sakti manja perempuan semua kan. Ya. Apa aja tagih ya. Bang Tiang pasti apa aja tagih ya. Dalam konsep memandang sebagai seorang ibu nanti ini anak-anak ini ya. Kalau udah konteksnya perempuan, Tiang sangat berharap dia jadi orang yang menelurkan karena begini beliau. Generasi. Ya. Ya nih kenekang generasi mensing inat nih luung. Panak pasti sing luung. Adane kan berbuah tidak jatuh dari pohonnya darah daging karakternya pasti yang ibu nih teka seret luung menghancurkan bangsa hancurkanlah adat istiadat hancurkanlah SDM-nya betul menghancurkan keluarga ibu nih melus serang blang yang ibu nih serang hancur baunya punya ganjing ya panak nih singkarwan dan suami kita dan lain-lain sebagainya yang ibu sebagai ibu rumah tangga tuh kuat. Ibu kan sudah kasih tahu, jangan taruh apa di sana. Oh ya, bu biasa panak terdidik seperti itu. Quran pun gitu. Teka jam kudo subuh tawang, mau makan sing nyen ngayin. Kan begitu, sampai seperti itu. Makanya itu, yang dot berharap generasi ke depan pangluung. Nah ini perempuan-perempuan ini yang kita jaga daripada yang nyemak gaya nelen-nelen, luung yang ngigal. Luung yang ngigal, maka kalau Tiang di naluri mancaniko saya tuntut mereka menjadi wanita karir. Wow. Jangan sampai pernah kamu bergantung nanti. Kamu harus punya value sehingga orang yang akan nyari kamu. Kalau kamu value-mu tinggi, kamu punya magnet, orang yang nyari kamu adalah magnet yang sefrekuensi sama kamu. Kamu nggak akan pernah ketemu sama orang sembarangan. Iya. Makanya dari loh pang luweh. Tuh. Sampai segitunya saya ajarkan dia. Sehingga banyak sekali orang-orang yang berperan di naluri manca itu perempuan semua. Tim-timnya tuh Aji juga ya. Orang inti semua. Juru kunci lohnya. Selain itu juga seorang wanita itu detail tuh dalam mengerjakan sesuatu detail ya. Iya, itu salah satunya. Mereka disiplin. Mereka detail, mereka bertanya, mereka tidak cuek. Sat maka raga gak ajukung niki nak ya jukung ni nak muani sampan. Raga neng itu ang ya kijo. Yang bojukung kuat singkal mungkin raga. Gelombang kengken. Nah, tergantung benah kan raga.
Hijau ya kalabon. Yang benar ben ngabo jag kat hijau johane pasti kat aja ya. Setuju. Dan Setuju. Dok, je. Daman je jangan orang kini yo, sekarang yo. Udah racang kuliah umum bakal. Kuliah umum, asli kuliah umum. Karyanya tuh tidak jauh-jauh dari hal-hal dekat kita ya. ya. Yang dibilang tadi itu. Oh, kita nih patuh ngerasa masih. Iyalah. Aduh. Nanti aja di offline. Tapi inspirasi sekali yang jadi yang hal-hal yang dibuat Gus Eka. Sangat. Dibalik dari Naruri Panca. Mungkin karakter-karakter yang ditampilkan di sana juga mencerminkan apa yang terjadi di kehidupan ya jadinya. Seperti itu. Secara tidak langsung mengedukasi dari karya-karya itu gitu. Prosesnya naluri manca terbentuk jatuh bangunnya gimana gitu. Banyak orang ngetel hemato, banyak sing hemato ketel yang beli. Bajak geteh ketel yang selama proses nih. Walaupun naluri manca umurnya masih merangkak 5 tahun dia baru jedang megang nih. Ya didapat Niraga sebagai manusia itu 2020 sekarang 2024 ke 5 tahun ya. 2025 ke 5 tahun ya. Tentu untuk goal ke depan itu kan rintangan, cobaan, godaan itu pasti akan jauh lebih besar daripada yang sekarang itu Haji. Dengan komitmen yang tadi, selain itu untuk memaintain ke depannya ada perencanaan dan plan-plan. Ya. Kalau tiang scale up 1 tambah 1 sama dengan 5. DC is impossible, I say what's me. Tidak ada istilah mustahil. Selama setiap tahun itu ada target. Setiap target itu dari 2020 sampai sekarang terlampaui, bukan tercapai. Terlampaui. Ya. Itu. Sehingga organisasi ini mau dibawa kemana? Itu tergantung dari siapa leadernya gitu. Siapa orang-orang yang betul-betul dipegang sama mereka yang menjalankan organisasi ini atau menjalankan kendaraan ini, semua terkait. Dari leader harus bisa dari di belakang, harus bisa di tengah, harus bisa di muka kan. Itu yang paling penting. Sehingga setiap plan, oh jadi naluri mancanya bekat ini ya. Maksudnya apa kalau nih tahun depannya apa ya nih? Oh harus gini. Oke, kalau kita ngomongin nasional kompetisi ya, IGT kemarin gini. Oh yang tahun depan apa Golden Buzzer ya? Kan Golden Buzzer tuh kemarin. Yang tahun depannya apa? Oh, juara ya jadi. Itu salah satu hal kompetisi. Oke. Di luar dari itu ada pencapaian manajemen beda lagi, ada pencapaian prestasi-prestasi. Kalau yang 2024 nih complicated banget dan sangat membanggakan sekali karena hampir setiap ajang kompetisi itu juara. Kerjasama dengan Bank Mandiri, BNI, BRI dan yang lain-lain, semuanya juara. Begitu. Buat pertunjukan rekor muri. Yang Mahabandana kemarin kan. Mahabandana. Ajang Amazing Dance juga begitu. Dan Astungkaro, kalau dari saya sendiri, itu selalu berpedoman skill up tadi 1 tambah 1 sama dengan 5. Jangkauan 2030 berpikir yang jadi. Kalau tadi apa ya tuh? Suatu. Bekat di Jo cabang ya. Bekat engken ya harus. Nyen ya harus pikir aja ya. Nyen harus ada di tengah nih. Ane subuh ada dini umurnya kudo ben pidan. Siap sih yang Trimoto di tahun 2030 nanti. Minimal visinya tercapai. Visinya adalah bagaimana mensejahterakan orang-orang yang ada di dalamnya. Kesejahteraan itu kesejahteraan pengetahuan, kesejahteraan mental, kesejahteraan dari kehidupan mereka, termasuk kesejahteraan finansial. Dan ini yang dia kalau megai pangsekan yang megai man gitu. Sing perlu sing nyah tamat seni pasti ada tongwas megai kan gitu jadi. Itu calon nih. Calon. Itu yang pikirkan. Sehingga bidang-bidangnya pun banyak. Dari segi industri kreatifnya seperti apa, dari segi pengembangan edukasinya seperti apa, dia harus membangun apa. Semua terpola dengan manajemen dan semua sudah secara yang tidak pernah bergerak, tidak berbasis data. Sing nyidang raga omon-omongan kan, kok kang nek kalau naik kene neh, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita berpikir secara kreatif, seni, perspektif gitu, kang nek kalau naik karya kene neh, Tapi kalau dari tiang sendiri, selain punya pemikiran seperti itu, data analisis, backupan ulang di nih, dampaknya hijau, nyene terlibat, engken suatu, kudo limit yang kalau bernyatu nih, karya nih kalau ngomongin karya, belum lagi pola-pola yang lain.
secara manajemen divisi yang ada di Naluri Manca bukan hanya tentang pertunjukan saja, tapi dari sektor edukasi, akademi. Kayak sekarang kita ada kerjasama dengan sekolah luar negeri, kayak gitu. Dia datang ke sini, kayaknya seperti destinasi studi banding gitu ya, study tour gitu ya. Kayak gitu. Besok isi Jogja MOU sama kita. Wah. Dia datang ke sini, gitu. Base-nya di mana tuh? Base-nya sekarang ring sebenarnya niki kari kenten di tapi dane istilahnya ya artinya ketika ada project ayo kita meet di tempat A gitu ya, misal masih gitu ya. Astung karo mungkin jaging gitu Mas. Semoga alam merespon. Doa tiang sama Beli Gacut untuk Naluri Manca dan Tu Aji juga yang terbaik untuk itu yang bisa nanti membuatkan intinya fisik berupa bangunan fisik. Nike penting menurut yang karena di sana kelihatan jujur manajemen. Ya. Di manajemen yang jujur adalah manajemen yang kelihatan asetnya bernilai dan fisiknya ada. Tuh. Makanya dari itu semua nilai aset penyusutan, aktiva, terus yang lain-lain itu semua ada nilainya. Ada. Dan rekapitulasi dari manajemen keuangan tuh ada sehingga secara kekayaan kan begitu jadinya perusahaan ini punya sekian, yang ini dalam berbasis ini dia fisiknya ini nilai ya mune yang penyusutan sekian tahun dia mune kalau sebelum mune harus kudiang ya. Yes. Gitu. Itu sudah di ranah bisnisnya itu ya. Ya, itu dari di ranah bisnisnya, tapi itu pentingnya juga untuk keberlangsungan. Ya. Kedepannya, yang seperti dibilang tadi, Pangsing kira-kira di Bali karena sorry to say ini yang pura bas keras mungkin tiang seni itu ngayah aja, biar nggak gitu juga ada kok plotnya. Ngomongin tentang sudah gini Beli tadi menarik sekali. Pakai cara naga pasti nggak pernah di masalah industri ya, di kesenian ya. Yang pertama saya pernah memerangi hal itu, gitu. Contohnya begini, ampuneng raga ujuk-ujuk ngomongan bahwa raga tuh mahal aja, nyensing mulu saja raga tuh mahal kan? sih. Pangtan memblunder diri, membunuh diri sendiri. Ya, mereka yang kita hadapi itu paham industri kayak gitu. I see. Gitu. Nah, tapi di posisi sekarang, kalau saya di Naluri Manca, dan ada sama-sama manajemen, besik kan yang kodone, asal boy yang ngelah tetap bin kembali ke ngomong dari awal pembuka, asal bone yang ngajak ngelah etika, berapapun saya akan fleksibel sama kalian. Tapi kalau tidak kamu punya etika, jangan kamu nyari saya berapapun kamu bayar saya. Kintan ya. Bersama klien bisnis pun atau gitu. Bahkan nilai kontraknya besar, tiang tolak ya kita ya. Karena tiang sendeman ya nak. Karena caranya dia. Caranya masa nggak bisa, itu kan sama Bali giniin aja. Allah cing ngomong di kata dan klien kok. Giniin aja, muruk igal Bali kamu kan dan. Gede kan harus ada darah seni. Oh gitu ya Pak ya, oh betul berarti gini ya, maksud Bapak gini, oh gampang berarti gini Pak ya, oh besok sama yang lain aja Pak, maaf saya bisa cuma sampai sekarang aja gitu. Kalian yang langsung, ini takon. Harus berani gitu kita ya? Harus ada sesuatu, itu yang penting. Ya. Membuat jiwa fighter bahwa saya nggak tergantungan sama ente yang ketergantungan sama saya. Membuat itu harus, fondasinya harus kuat. Dan harus seimbang. Bes keras gitu, kaku dari gitu. Ya over juga nggak bagus. Ya, ada kata etika itu kan. Ya, itu yang menjadi landasan. Sehingga ketika dia bisa menghargai kita bisa menelurkan idealis juga. Mbak, kalau memangnya seperti ini formatnya dari kami di Bali itu, kan Bendian. Contoh mungkin ini arsip. Kemarin ada seniman arsip. Itu tuh seniman yang udah keliling di internasional juga, yang di Prambanan buat Mickey Mouse tuh loh, Paus Pink ya. Itu kan ya. Dia sangat fleksibel. Itu paling klak sama tiang. Event itu senang banget yang sama ini. Karena saya nggak paham di daerah ini. Oh gini Mas, kalau di Tabanan tuh ada gini. Kalau fungsinya okoan itu untuk nangluk merana. Biasanya untuk pas sebelum nyepi ada nak nekte ada aneh nih ke pas tilam kesana. Jadi pas acara itu tilam izin nak teton pangada kearifan lokal nak nek ajak dia sekokok. Dan walaupun tiang yang main di sana itu, tapi tiang apa ada di Tabanan nah, oh ada kok engke carane pangya milu di VNN pang dayana gitu caranya dia. Ya lokal jeniusnya biar terlibat di dalamnya. Ya. Tiang tidak hanya memikirkan diri tiang saja,
Semakin berkolaborasi semakin bagus. Kalau dulu masih sifatnya kompetisi, tapi kalau sekarang kolaborasi is number one. Makanya dari Bali Jani itu yang udah gila berkolaborasi. 9 komponen seni berbeda, seni fashion, seni fotografi, seni instalasi, seni puisi, seni tari, musik modern, musik etnik, itu termasuk Blitudori. Ya. Kolaborasi sama Tia. Beli Gongama main. Juga nggak mau di fotografer ya. Ya, fotografer tapi di panggung ya foto kan modelnya kan belum Performnya di panggung. Panggung dia main. Memang edeng yo mulu ngelah kene Beli Gong ngelah sebuah konsistensi dalam kamera box harus tampil di panggung ya, bukan di penonton dia. Exposure-nya. Ya, dan ada adegan khusus mulu nak nyemak foto tuh yang kan. Ini polok waktu ini kan Ya, dia Oh, secara pernah saya baca tuh. Secara estetikanya. BIM lagi satu, BIM Abim. Pelukis nih kok. Yo rencangnya legong ngangon gaya jadi ya. Oh, iya iya. Itu kolaborasi. Mahabandana lagi banyakan itu kolaborasinya. Marmar jadi raja. Jadi rajanya, Pak. Pak Tu Marmar. Pak Tu main aja pokok ketika pendapat Pak Tu. Salah satunya kan orang nggak menyangka, nggak expect kan begitu. Karena saya berpikir begini, kolaborasi itu mengajarkan kita bahwa kita semua itu punya batas. Sing karwan, sing nyanyi dang Pragat Pedidi, dan tidak semua ide itu kita akan dapat dari diri sendiri. Sehingga fungsinya ada berkolaborasi sama kayak Dwi Mabim dan lain-lain teman-teman tiang itu. Bim, rago sih ngerti kene po. Agus, rago sih ngerti kene. Ah, gitu modelnya. Iya. Rago sih ngerti bidang yo, ya sih ngerti bidang rago. Saling ngurin, Saling mengisi. sehingga lahirlah karya nih Polok yang dengan lukisannya dia, bawa lukisannya. Kene dah dene Bim, rago demen je po. Lukisan rago ngigal, rago demen je po igal rago payas nih kene. Gitu model. Silasih. Ya. Nika itu salah satu yang yen raga terbuka antar seniman, komponen-komponen nika nekewah raga untuk istilahnya problematikanya kita tidak tahu, problem solvingnya gitu. Problem solvingnya penting. Ya, kalau kita ngomong antar seniman dengan ya seni rupa tuh yang kan Bim, kene po raga dot kayak kene tapi raga bingung. Nah, gitu main bareng-bareng. Begitu juga yang lain, main kene raga ngelakuin iki carane nih. Buat sesuatu. Aktif jadinya timpal-timpal ya nawang tiang, timpal-timpal tiang nawang ya. Apalagi itu 9 komponen. Sama Blitudori juga gitu, yang buatkan ruang itu untuk berkarya. Itu nggak ini Kigong Suling, tapi konsepnya itu ambil dari Mahabandana, Ratu Anomnya. Nah, kayak kan gitu kan. Kompos. Itu ngarian langsung ngomong kentan. Lah nih kau belaganjur jak ditua, tapi konsepnya metangi mailen lanjutan nih kentan. Satuan. Oh, di liriknya itu ya. Metangi mailen nikah sambungannya. Masih banyak terus dah dosen berhubungan kentan. Nah nikah lah. Seni itu bukan tentang kita sekedar menghargai saja, tapi bagaimana memiliki, bukan menghakimi. The hakim bener. Boga itu sing gitu benar. Adi di YouTube ada kan dengar kata-kata tuh. Oh, saya ngasih sama Boga itu. Sing asing kan sana aja. Yang tetap berprinsip modelnya masalah suka tidak suka itu relatif gitu. Tapi kalau yang berpikir setiap karya siapapun biar yang sing demen ya nak nih. Yang berpikir, gagah nih kok keren. Tetap harus tuh malu mindset. Karena dia kembali ke awal yo lekat mai gen bekewah gitu model. Kalian kengelah ke bisa ngai kini. Sehingga yang mulai belajar untuk selalu menghargai walaupun tiang paham, walaupun sing paham gitu model. Sedikit tidak nih tetap appreciate dulu. Kayak gagah. Itu modelnya tuh tetap gagah. Sehingga rasa dengki itu joh yang tadi tuh nih ke penyakit yang malu wak sih ada peran wak ini gitu model. Ada Cang sedang memerangi saat ribu nih wak ada peran ini gitu model. Gini maksudnya dia kayak Cang bak jadi Sejanda. Ada peran nih ben pidanin ngomong raga pedidi kadang mencelap wak amai cek jelek. Pusat raga di dian pangeling raga gitu. Iya. Itu model. Itu yang sering lakukan. Sehingga yang sangat suka sekali mengapresiasi karya-karya istilahnya nepuk kayak gini bu, keren aja bu. Kini satuan ya. Kini ya arah raga lihat nih. Deto aja kaplak batu hengna gitu modelnya pasti akan menjadi hal yang tersinggung nantinya. Pasti. Dan nak tempel saja gitu model.
Oh ya kamu arah bebaca arah nih mai arah ya. Raga de kamu mai arah. Iya. Di ngai pun tradisi raga berpijak oleh style raga. Iya, benar. Betawang nak ditu kalau pasar nak masih bobok kamu kan cengken lagi ngorang pemerataan kan egois kira-kira nggak bisa kayak gitu. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, semua di tangan Tuhan. Jika tabur tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tarik menarik bense. Hukumnya ada nih, apa yang kamu lakukan orang akan merespon dengan hal yang sama. Law of attraction. Ya, nih paling kewah sebab akibat. Tapi satu angka itu kalau bakat gitu modelnya. Cara ngentong bola nih kan nih. Ngentong bola ke tembok itu mental. Ya benar si Raga. Itu harapan Raga gitu modelnya. Raga kalau kena. Harapan Tok Ji untuk anak-anak muda, seniman ke depannya. Di Bali khususnya biar melahirkan Gus Eka. Siapa mikiran lagi? Boy dahsyat, serem kan aja. 1000 Gus Eka biar ada lagi. Kan. Dia bisa memberikan inspirasi lah. Memberikan role model. Ya. Harapan saya dengan generasi mendatang itu adalah yang pertama, kamu harus bisa jadi dirimu sendiri. Dan itu pelajari lebih dalam lagi. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan ketika masa itu ada pada diri Anda, lakukanlah yang terbaik. Sehingga masa itu akan memberikan sebuah pembelajaran, pengalaman yang terbaik. Experience is the best teacher. Nah, itu yang akan memberikan kita pembelajaran yang betul-betul. Karena sesungguhnya apapun keahliannya dan apapun potensinya, itu semua sudah menjadi sebuah karunia. Jangan pernah jadi orang yang insecure, tapi jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Banyak sekali dari dia. Ilmu yang kita dapat. 1 jam lebih nih. 1 jam lebih. Bin part 2 nih. Nanti. Jadi kita ngumpul malah nih. Sana kita on the spot yang. Boleh. Sambil cek kan dibilang tuh koleksi kostum itu kan banyak sebenarnya. Podcast on the spotnya kita nanti. Ya. Ntar ketemu sama teman-teman juga. Yes, ya, Jakti. Itu. Kebetulan Belinda yang jomblo kan siapa tahu. Ya. Law of attraction ya. Kamu. Ada. Hampir masih kata-katanya. Benar Roy, nanti kita ke kesimpulan kita meluncur. Sambil. Ngedo. Kadung di nyauteng itu. Ada pengalnya kan. Terima kasih itu. Siap. Itu Aji yang. Wih, dahsyat. Dahsyat. Slogannya dahsyat. Tetap jaga kesehatan. Yeay. Ditunggu karya-karya berikutnya. Salam Semeton Riko tuh. Salam Semeton di Naluri Manca. Dan tetaplah menginspirasi untuk anak-anak muda Bali. Ya. Agar melahirkan generasi-generasi hebat Benar. di dunia seni khususnya di Bali. Ya. Demikian dulu teman-teman podcast kita hari ini yang sangat luar biasa. Dahsyat. Di kampus sing ada yang bayar lagi JUKT, kemarin itu sing mana sana. Jadi teman-teman jangan lupa untuk komen di bawah siapa lagi kira-kira potensi muda yang ada di Bali. Benar. Ya, Hadirkan. betul. Ya. Sharing di sini kan asik semua. Asik semuanya ya. Aduh gong dira banget yang lenser. Pak Demar Mas. Saja kesininya ya. Ya itu dulu perbincangan kita hari ini. Saya Blikacut. Saya Witu. Saya Gus Eka. Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu.